Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita ke makkid yang kedua. Tapi sebelum itu PR sebelumnya yang sudah dikumpulkan biar nanti bisa anak koreksi. Ya, bisa dikumpulkan ke admin saja, ke Adiasa bisa. Yang untuk akhwat ke Ummu Salwa. Hah? Ya, dinamain dulu ya, dinamakan. Ya. Nih santri mana? Siapa? Dekat dulu. Siapa? Si Faris mendekat ke kiri. Sini ke sini siapa? Yahya dekat sini. Arah sini. Jangan jauh-jauh. Ya, itu nanti dikumpulkan, nanti biar dikoreksi. Ya. Ya. Untuk akhwat dikumpulkan ke Ummu Salwa ya. Dan kita ingatkan lagi ya, kita ingatkan lagi untuk ibu-ibu ya, untuk maat ya, tolong jika bawa anak ya, anaknya dikondisikan apabila nangis atau apa keluar dulu sebentar baru nanti masuk lagi seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke Al-Maqidu Ats-Tsani di halaman 19 ya. Qala al-musannifu waffaqahullah ya. Al-Maqidu Ats-Tsani, al-Maqid artinya simpul ya. Simpul yang kedua ya. Ini bentuknya apa Pak Wawan? Al-Maqidu Ats-Tsani bentuknya apa? Hah? Na'at man'un, ahsan. Iya. Al-Maqidu Ats-Tsani ya. Simpul yang gitu kan. Na'at, simpul yang kedua, yakni ikhlasun niyati fihi ya. Mengikhlaskan niat di dalamnya ya, nyanya hu-nya ini ke ilmu ya, dalam menuntut ilmu itu maksudnya ya. Tentang mengikhlaskan niat ya.
Kalau kita bicara ikhlas berarti ada pembahasan secara umum tentang ikhlasnya sendiri, baru ke khususnya ya. Baru ikhlas ke menuntut ilmunya gitu kan. Maka dilihat di syarahnya halaman 20 penjelasan tentang ikhlas ya. Wa haqiqatul ikhlas, hakikat ikhlas syar'an, secara syar'i, tasfihul qalbi, tasfiyatul qalbi, tasfiyatul qalbi, tasfiyah ini mensucikan atau membersihkan hati, mensucikan hati min iradati ghairillah ya. Ikhlas itu hakikatnya adalah tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah ya. Mensucikan hati atau membersihkan hati dari iradah, keinginan, kehendak ya, untuk selain Allah ya. Itu bersih dari hal itu, bersih dari keinginan selain Allah gitu. Jadi hanya tujuannya hanya maksudnya di hati itu bersih, maksudnya kosong, tidak ada apapun di hati. Seandainya hati itu bagaikan rumah itu kosong, tidak ada apapun, bersih, kecuali diisi hanya tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Hati kita tuh memang ketika menuntut ilmu ataupun beramal ya, kosong. Hati kita kosong dari keinginan yang lainnya ya, kecuali ingin ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah hakikat dari ikhlas ya. Selanjutnya di halaman 21, fa madarul ikhlas, pokok atau inti ikhlas ala amroin ya, terdiri dari dua perkara, amroin ya. Ahaduhuma, yang pertama, tasfiyatul qalbi wa huwa takhliyatuhu min kulli syaibatin tukaddiruhu. Yang pertama adalah tasfiyah dulu, membersihkan, mensucikan ya, mensucikan hati. Itu yang pertama, dikosongkan dulu hatinya ya. Yakni apa? Takhliyatuhu, mengkosongkan hati, min kulli syaibatin tukarrihuhu, dari segala noda yang mengotorinya, yang membuat dia keruh ya. Ya, kalau kita mau membersihkan suatu tempat ya, kita bersihkan dulu ya. Ya, maksudnya kita bersihkan dulu, baru kita letakkan apa yang kita inginkan, seperti itu. Yang pertama itu tasfiyah ya. Makanya metode salafi dalam islah ya, itu tasfiyah wa tarbiyah iya. Metode ahlu sunnah atau salafiyun ya, dalam berdakwah, dalam islah perbaikan umat, itu bukan dari atas ya, dari masuk ke parlemen atau ke atas ke pemerintahan dulu, enggak. Salafi itu cara perbaikan umatnya, islahnya itu tasfiyah wa tarbiyah, bersihkan dulu ya, dari bawah kita bersihkan dulu, baru tarbiyah masuk ya, bersihkan dari kesyirikan, dari bid'ah, dari maka baru masuk pelajarannya, baru tarbiyahnya. Seperti itu. Begitu juga dengan la ilaha illallah ya. La ilaha illallah, la ilaha itu apa? Nafi ya, nafi, menafikan tidak ada ilah, meniadakan dulu, membersihkan dulu
tasfiyah dulu, dibersihkan dulu, tidak ada ilah satupun yang benar, yang berhak diibadah benar, tidak ada. Baru illallah, baru kita wahdahkan, iya, baru kita hanya Allah semata yang berhak diibadahi dengan benar, maka dibersihkan dulu, ya, dikosongkan, tidak ada satupun sesembahan yang benar, ya. Sudah bersih, tidak ada, baru kecuali Allah kita tetapkan, ya, baru isbat, kita tetapkan bahwa hanya Allah lah yang berhak diibadahi dengan benar. Nah, begitu juga dengan ini, ya, akhir ikhlas sama, ya, ya. Membersihkan hati, ya, tasfiyah. Lalu yang kedua, yang terakhir, ta'alluqu tilka tasfiyati bi iradatillah. Nah, baru penetapannya, ya, mengkaitkan, ya, mengkaitkan kebersihannya itu atau kesuciannya itu dengan iradatillah, ya, dengan kehendak, dengan keinginan Allah, gitu. Niat kepada Allah, gitu. Iradatillah, ya. Kita tetapkan baru iradah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Keinginan kita hanya mengharap ridha Allah. Sudah tadi di niat kita tidak ada satupun pujian, tidak ada, tidak ingin pujian, ya, dan yang lainnya, baru kita tetapkan, kita kaitkan bahwa hati kita, niat kita hanya untuk Allah, iradah kita hanya untuk Allah, ya. Selanjutnya, fala yuzahimuha bisya'in, tidak boleh menjadikan tandingan pada sesuatu. Maksudnya tidak boleh ada sesuatu pun sebagai tandingan Allah di hati kita, iya. Sudah tadi bersih, maka kita tetapkan pula ada yang lain, gitu. Sudah kita tetapkan, kita mengharapkan ridha Allah, tapi kita juga mengharapkan sanjungan orang. Nah, ini enggak ada. Tidak ada tandingan, tidak boleh ada satupun, gitu. Ya. Katolabi mahmadah, ya. Seperti katolabi mahmadah, seperti mencari pujian. Nah, itu tandingannya sudah mengharap ridha Allah, baru di sampingnya ada ingin pujian, gitu, di hati kita tadi, ya. Au sana, ya, penghormatan. Au hadzin minad dunya, atau bagian dari dunia, maka enggak boleh, maka itu bukan ikhlas, ya. Karena apa? Nah, baru selanjutnya nih. Baru kita ke depannya, halaman 19 lagi. Dikarenakan inna ikhlasal a'mali asasu kubuliha, itu alasannya. Karena mengikhlaskan amalan itu merupakan asas, ya, pondasi untuk diterimanya amalan tersebut, seperti itu, ya. Qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa, ya. Ya. Dalilnya adalah ini Al-Bayyinah ayat 5, ya. Ini sering sekali keluar, ya. Ya, harus dihafal ini. Dalil ikhlas, ya, ini.
tuntutan misalkan kita harus ikhlas ya dalam beribadah. Apa dalilnya? Nah, itu. Apa dalilnya? Ini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Ya. Dan padahal mereka tidak disuruh kecuali liya'budullaha. Linya ini li apa? Pak Wan, linya li apa nih? Lama apa? Hah? Apa Abu Abdurrahman? Hah? Lama apa? Ada yang tahu? Hah? Enggak, liya'budu ya, liya'budu. Lama apa? Santri? Lam ketemu dengan disandingkan dengan fi'il mudhari. Lalu dia mansub, mansub dengan apa mansubnya dengan apa, Pak? Hasbun nun. Jadi apa nih? Lam apa? Lamu kai. Oh iya. Iya, nasab nih ya. Kai supaya ya, agar itu. Ya. Dan tidaklah mereka disuruh illa kecuali liya'budu supaya mereka menyembah Allah, ya. Mukhlisina lahuddina hunafa, ya. Mukhlisina ada yang ini besok mau ujian soalnya nih. Waduh. Mau ujian nahwu nih, ayo. Kacau nih. Mukhlisina, ayo. Ayo apa tuh? Mukhlisina bentuknya apa? Ini bentuk isim apa nih? Mukhlisin. Shotnya lihat ain fiilnya di kasroh itu, bukan di fathah. Lamnya ya, akhlaso yukhlisu, af'ala yuf'ilu. Habis itu? Isim fa'il ini, mukhlisin, mukhlisun, mukhlis, ya, mukhlis. Orang yang ikhlas, ya. Nah, mansub dia dengan isim fa'il itu. Berarti sebagai apa nih? Yang syaratnya pertama dia isimnya harus mansub. Yang kedua dia berbentuk isim fa'il. Itu ya. Hal ya. Dia sebagai hal ini. Iya. Ini ngetes dulu untuk ujian besok nih. Aduh ya. Liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ya. Dengan kenapa? Maksudnya supaya mereka menyembah Allah dalam keadaan memurnikan ketaatan, ya, kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, ya. Nah, itu. Ya. Itu dalil ikhlas, ya. Lalu dalam hadis lagi, tadi dari Al-Qur'an, ya, sekarang dari hadis, ya. Wa qala al-Bukhari, ya, fil jami'il musnadid as-sahih, wa Muslim fil musnad as-sahih, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Wal lafzu lil Bukhari, ya, lafaznya milik Bukhari, ya. Haddatsana Abdullah bin Maslamah qala akhbarana Malik
ya, mengabarkan kepada kami Malik an Yahya bin Sa'id, dari Yahya bin Sa'id, an Muhammad ibni Ibrahim, dari Muhammad bin Ibrahim, an Alqamah, dari Alqamah, an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al a'malu binniyat, ya, walikulli imri'in ma nawa, ya, dipotong, ya. Ya. Amal itu tergantung niatnya, ya. Dan seseorang itu dan setiap orang itu diberi ganjaran sesuai dengan niatnya, apa yang dia niatkan. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa syarat diterimanya ibadah itu ada berapa? Yang setelah kita ketahui ada 2, ya. Syarat diterimanya ibadah ada 2, ya. Yang ini yang syarat pertamanya saja ini, ya. Yang pertama adalah ikhlas, ya. Yang pertama, syarat pertama adalah ikhlas, ya. Yang kedua adalah ittiba, ya. Ya. Mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa dalilnya? Apa? Ada yang tahu dalil? Kita kan katanya suruh ittiba nih. Maksudnya syarat terimanya ibadah ada 2. Kita tahu itu, ya. Tapi nanti kita ketika ditanya mana dalilnya gitu. Terus ahsan, iya. Katakanlah in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ya, itu salah satunya, ya. Katakanlah jika kalian, ya, mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW, itu pertama. Yang kedua dari hadis, santri, dari hadis ada yang dari hadis arba'in kemarin. Faris, ada nggak yang bisa diambil? Apa? Hadis kelima. Man, itulah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, itu, ya. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, itu. Dari apa? Dari Al-Qur'an apa lagi? Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu, ya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, itu tadi, ya. Dan apa-apa yang diberikan kepada Rasul maka ambillah, ya, terimalah, dan apa-apa yang dilarang padamu maka tinggalkan. Itu harus dihafal, ya. Yang tadi Al-Hasyr ayat 7, ya. Al-Hasyr ayat 7 sama tadi man amila amalan laisa alaihi amruna fawarun. Sebenarnya banyak lagi, ya, tapi kita butuh pegangan, ya. Ibarat kita punya senjata itu, ya. Ketika kita mengatakan syarat diterima ibadah ada 2, ya, mana dalilnya, ya. Slogan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Tapi nanti kita ditanya apa dalilnya, nggak tahu, ya, gawat, ya. Dan ini berarti mengikhlaskan niat, ini berarti perkara yang besar, ya, perkara yang besar sekali, ya. Perkara yang besar. Dia menentukan diterima
dan tidaknya suatu amalan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, yang kedua dia bisa kita terjatuh kepada syirik kecil, ya. Syirik kecil, ya. Dan syirik kecil, ya, riya, syirik kecil riya ini perkara yang Rasul paling takutkan, ya. Bukan syirik besar, ya, tapi syirik kecil, ya. Kenapa seperti itu? Ya, iya, karena dia tersamar di hati, ya, nggak nampak, ya. Itu yang paling berat ini. Yang paling berat itu syirik kecil ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya. Sungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian para sahabat adalah apa? Syirkul asghar, ya, yakni riya. Ini para sahabat takut tersimpa, apalagi kita, ya. Nauzubillah. Iya, nauzubillah, ya. Ini sangat dahsyat sekali, ya. Karena dia bisa menghapuskan amalan. Dan ancamannya banyak sekali, ya, apalagi kepada penuntut ilmu, ya. Apa hadisnya? Ya. Yang apabila menuntut ilmu ditujukan untuk dunia, maka seseorang itu tidak akan mencium baunya surga. Ya. Ya, naudzubillah, ya. Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ilman, ya, barang siapa yang menuntut ilmu mimma yubtaghu bihi wajhullah azza wajal, ya, yang seharusnya dia menuntut ilmu itu, ya, hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. La ya'lamuhu, ya. Tidaklah dia mempelajarinya illa liyusiba bihi aradan minad dunya, ya. Dia tidak mempelajarinya kecuali hanya untuk mendapatkan perbendaharaan dunia, ya. Lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah, ya. Maka dia tidak akan mencium bau surga, baunya aja tidak tercium, naudzubillah, ya, wal iyazbillah, ya. Baunya saja tidak tercium, apalagi surganya, gitu. Ya. Dan ada pula hadis, ya, yang masyhur, ya, tentang 3 orang, ya, 3 golongan orang yang pertama kali masuk neraka, ya, ya, yang diriwayatkan oleh apa? Imam Muslim, ya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, inna awwalan nas yugdo yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida, ya. Bahwasanya manusia yang pertama, ya, disiksa, ya, diadili pada hari kiamat orang yang mati syahid. Itu yang pertama, ya. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'mahu, ya. Lalu orang yang mati syahid ini didatangkan, ya, lalu diperlihatkanlah kepadanya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada di dunia, ya, ya. Fa arrafa, lalu dia pun mengenalinya, maksudnya dia pun mengakui, ya, atas kenikmatan yang diberikan tersebut, ya. Qala, lalu Allah berfirman mengatakan kepadanya, fama amilta fiha, ya, apa yang kau lakukan, ya, apa yang kau amalkan, ya, atas kenikmatan yang telah diberikan kepadamu, ya.
Qala, lalu dia berkata, qataltu fika hatta stushhidtu qala, ya, kadzabta, ya. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari. Ya. Dia berkata, aku berperang, ya, ya, hanya mengharapkan, ya, hanya mengharapkan pahala darimu, ya. Hanya untukmu, ya, semata-mata hanya untukmu, ya, sehingga aku mati syahid, ya. Lalu qala, ya, Allah berkata kepadanya, kadzabta, ya, engkau berdusta, ya. Akan tetapi engkau berperang, engkau berjihad li an yuqala jari, agar dipanggil jari, pemberani, ya. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan malaikat, fasuhiba ala wajhihi hatta alqiya finnar, ya. Lalu dia pun diseret mukanya, ya, 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 di atas mukanya itu terlungkup, ya, diseret, ya, diseret, ya. Lalu dilemparkan ke dalam neraka. Itu orang yang pertama, ya. Lalu yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yang kedua adalah rajulun, ya, lelaki, seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Ya Allah, ya. Ini mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Qur'an. Nauzubillah, ya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'mahu fa'arrafaha. Lalu sama seperti yang tadi, ya, Allah menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan, ya, yang telah diberikan kepadanya, lalu dia pun mengakuinya, ya. Qala fama amilta fiha, ya, apa yang kau amalkan, ya, dengan kenikmatan tersebut. Qala, dia berkata, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika Qur'ana, ya, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya dan membaca Quran hanya untukmu, ya Allah. Qala kadzabta, Allah berkata, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim, ya, akan tetapi engkau mempelajari ilmu untuk dianggap alim, agar dikatakan orang yang berilmu. Nauzubillah. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari, ya. Engkau membaca Quran, mempelajari Al-Quran agar dibilang qari, ya, ya. Oh, dia qari Al-Quran, dia imam, ya, bacaannya bagus, ya. Bacaannya tersebar di YouTube banyak. Nauzubillah, nauzubillah. Ya. Faqad qil, dan engkau pun mendapatkan pengakuan tersebut. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta alqiya finnar, ya. Kemudian dia diseret oleh para malaikat, ya, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah, ya. Yang ketiga adalah wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullihi, ya. Rajulun, ya, seorang lelaki, ya, yang Allah luaskan rezekinya, ya, dan Allah berikannya perbendaharaan harta yang banyak, ya. Fa'utiya bihi, lalu dia didatangkan, ya. Fa'arrafahu ni'mahu fa'arrafaha, ya. Lalu sama seperti tadi juga, ya, dijelaskan, Allah jelaskan tentang kenikmatan kepadanya, apakah dia benar mendapatkannya, ya, dia mengakuinya, ya. Qala fama amilta fiha, ya, apa yang kau lakukan dengan harta-harta tersebut, ya. Lalu dia mengatakan, ma taraktu min sabili tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fika
anfaqtu fiha lak, ya. Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau ya Allah. Allah katakan, kadzabta, ya, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liqala huwa jawad, akan tetapi engkau melakukannya agar dibilang jawad, orang yang dermawan, ya, orang yang murah hati, ya. Antum jangan langsung kepikir, oh ini tahun politik, bukan, ya. Kita aja dulu, ya. Ya, kita aja dulu, gitu. Ya. Faqad qil, dan engkau pun mendapatkannya, ya. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi tsumma alqiya finnar. Lalu dia pun diseret, ya, dan dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, ya. Na'udzubillah, ya. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang, ya, yang dari golongan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Lalu bagaimana, ya, cara agar terhindar dari riya? Karena riya ini perkara yang berat, ya, yang sangat tersembunyi, ya. Sangat berat, ya. Maka apa solusinya? Apa solusinya? Ya. Doa, ya. Apa doa yang diajarkan Rasulullah SAW? Ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya. Maka ketika kita membaca ini, kata Rasulullah SAW, ya, maka dihilangkanlah riya di hati kita itu. Maka harus sering-sering kita membaca ini dalam sholat, ya. Tanda orang ikhlas itu dia nggak merasa dirinya ikhlas, ya. Sebagaimana yang, ya, disebutkan oleh ditanyakan oleh Imam Ahmad, ya, yang dibawanya halaman 19. Qala Abu Bakrin Al-Marudhi, ya, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah, yakni Ahmad bin Hanbal, ya. Aku mendengar seorang laki-laki berkata kepada Abi Abdullah, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, wa dzakara lahu as-sidqa wal ikhlas, ya. Dia berbicara tentang kejujuran dan keikhlasan. Faqala Abu Abdullah, maka berkata Imam Ahmad bin Hanbal, bihadza irtafa'a al-qaum, ya. Dengan inilah sebuah kaum diangkat, ya. Dan Al-Imam Ahmad pernah ditanya, hal talabtal ilma lillah, ya, apakah engkau menuntut ilmu ikhlas karena Allah? Waduh, ditanya itu, apakah kau menuntut ilmu ikhlas karena Allah? Waduh, ini jawabannya ngeri kalau nggak tahu, ya. Faqala, maka Imam Ahmad menjawab, lillahi aziz, ya. Ikhlas adalah perkara yang besar, ya, perkara yang agung, ya. Walakinnahu syai'un hibba ilayya fatalabtuhu, ya. Akan tetapi, ya, ia adalah sesuatu yang aku diberikan kecintaan terhadapnya, ya. Lalu aku pun meminta keikhlasan. Imam Ahmad saja dia gak mampu mengatakan dia telah ikhlas, ya. Ya, orang yang ikhlas adalah orang yang tidak merasa aman bahwa dirinya telah ikhlas, ya. Ya, karena sangat berat sekali, ya. Sangat berat sekali, ya. Sangat berat sekali perkara ikhlas ini, ya.
Wa innama di halaman 19 yang selanjutnya itu, wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Dan seseorang hanya mendapatkan ilmu, ya, menterjemahnya dari al-mar'u, ya. Al-mar'u ini apa? Apa nih kedudukannya? Sebagai apa? Abu Abdurrahman, sebagai apa al-mar'u? Iya, maksudnya kedudukan dalam ini ya. Katanya dalam i'rab. Iya, fa'il ya. Fa'il. Yanalu sebagai fi'il maklum ya. Makanya menerjemahkan dari al-mar'u ya. Ya. Dia bukan juga sebagai mudhof itu. Mudhof lainnya mana gitu. Enggak ada. Ya kan? Ya, seseorang hanya, innama itu hanya ya. Inna kalau ada ma maka dia pembatasannya. Jadi hasr. Ya. Seseorang hanya mendapatkan ilmu, ya, ala qadri ikhlasi, sesuai kadar keikhlasannya, ya, sesuai kadar keikhlasannya. Oleh karena ya, ketika kita terhalangi dalam menuntut ilmu, kita lemah, sering futur, ya, akhirnya tadinya kita ngikut bahasa Arab, tadinya kita ikut tahsin dan sebagainya, lalu kita terlempar, ya. Itu coba kita tanyakan dengan ke hati kita, ya. Untuk apa kita belajar, ya? Bisa jadi karena kurangnya keikhlasan kita, ya. Bisa jadi karena kurangnya keikhlasan. Karena keikhlasan ini modal besar istiqomah dalam menuntut ilmu, ya. Modal besar. Yang kedua, apabila seorang itu enggan, ya, malas-malasan menuntut ilmu, itu menunjukkan dia apa? Dia itu belum mengetahui hakikat besarnya ilmu, ya. Keagungan ilmu, ya. Tingginya ilmu, ya. Betapa urgensinya ilmu itu terhadap diri kita, ya. Maka dia enggan-engganan itu. Kalau dia enggak tahu akan besarnya ilmu, maka orang yang mengetahui hakikat sesuatu itu dia beda dalam mengejarnya. Contohnya, ya, contohnya orang yang tidak mengetahui harga emas, ya. Dia enggak mau tahu emas ini berharga, maka dia akan dibuang-buangnya, ya. Enggak tahu dia. Ya. Ya, kalau orang yang tahu maka akan diambilnya, dicari untuk mendapatkan harga yang mahal. Makanya orang yang dia menyia-nyiakan ilmu, ya, dia malas untuk ilmu, ya. Dia lebih memilih kehidupan dunia yang tidak seberapa itu, ya, yang kalaupun dia mencarinya pagi siang sore malam nggak bisa juga ngalahi kekayaan Cina, ya, gimana gitu. Iya, kalah juga, ya kan. Ya dapat ya juga dapat mobil second juga cuman gitu kan. Ya. Tapi ilmu ditinggalkan gitu. Ya. Ada yang kaya pun enggak gitu. Pagi siang sore malam kerja, ya. Pagi siang sore malam berdagang macam-macam. Meninggalkan kewajiban, meninggalkan menuntut ilmu. Wah, ini ketipu, ya. Tertipu dia. Tertipu. Dia nggak tahu mana yang lebih utama, ya. Mana yang besar, yang lebih besar. Ilmu itu lebih besar, ya. Maka agar kita kuat dalam menuntut ilmu, maka cintailah ilmu dan ahli ilmu, ya. Bagaimana caranya kita mencintai ilmu?
Kalau sudah ilmu itu kita cinta terhadap ilmu, besar ilmu di hatinya, di hati kita, maka gimana pun keadaannya kita akan tetap menuntut ilmu. Ya. Sebagaimana orang yang cinta, ya. Ketika orang yang dicintainya sakit, ya. Ketika orang yang dicintainya terjadi apa-apa, dia akan mengorbankan pekerjaannya untuk orang yang cintainya. Ya. Orang yang mencinta itu pasti tidak bisa jauh, ya. Tidak bisa lama-lama jauh, ingin selalu berdekatan. Maka orang yang sering menjauh dari ilmu, ya, itu menunjukkan kurangnya cintanya terhadap ilmu, ya. Kurangnya pengagungannya terhadap ilmu. Baik, selanjutnya wal ikhlasu fil ilmi yakumu ala arba'ati usul. Ikhlas dalam menuntut ilmu tegak di atas 4 usul, 4 pondasi. Biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha, ya, yang dengannya niat menuntut ilmu bagi penuntut ilmu, ya, direalisasikan apabila dia meniatkannya. Yang pertama, raf'ul jahli an nafsihi, ya. Yang dengannya akan terrealisasikan, ya, itu biha tatahaqqaqu niyatu al-ilmi lil muta'allim idza qasadaha. Yang dengannya, dengan 4 pondasi ini, ya, akan terrealisasikan niat ilmu, ya. Maksudnya niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu bagi penuntut ilmu apabila dia meniatkannya. Yang pertama adalah raf'ul jahli an nafsihi, mengangkat kebodohan pada dirinya. Bita'rifiha, dengan mempelajarinya, ma'alaiha minal ubudiyah, ya, dengan mempelajarinya dengan apa-apa yang wajib baginya dari ubudiyah, ya, ubudiyat, ya. Maksudnya dia mempelajari ilmu-ilmu yang, ya, berhubungan dengan, ya, beribadah kepada Allah, gitu, yang untuk hal-hal yang wajib, ya, seperti ilmu tauhid, ya. Lalu ilmu tentang sholat untuk dirinya sendiri dulu, gitu. Wa iqafiha ala maqasidi al-amri wan nahyi, ya, dan iqafiha ala maqasidi al-amri wan nahyi, ya. Lalu dia menahan jiwanya untuk atas maqasid, ya, atas maksud-maksud dari perintah dan larangan, ya. Maksudnya iqaf di sini adalah dia merealisasikannya, gitu, ya, perintah dan larangan. Apabila ada perintah dia laksanakan, apabila ada larangan dia tinggalkan dengan, ya, dengan ilmu tersebut, gitu, ya, dengan dia mempelajari ilmu untuk dirinya sendiri, gitu. Pertama tentang ubudiyah, ya.
Lalu tentang perintah dan larangan. Apa saja perintah-perintah yang wajib baginya dan larang-larangan yang wajib baginya untuk ditinggalkan. Yang kedua, raf'ul jahli anil khalqi. yakni mengangkat kebodohan orang lain, bitaklimihim wa irsyadihim, ya, dengan taklim, mengajari mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka, lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim, ya, terhadap apa yang memperbaiki dunia mereka dan akhirat mereka. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, ya, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuhu, ya. Ilmu itu tidak ada tandingannya, ya, bagi orang yang ikhlas niatnya, ya. Ilmu itu tidak ada tandingannya, tapi bagi orang yang baik niat, yang benar niatnya. Qalu, dikatakan kaifa dzalik, bagaimana hal itu gitu. Qala, ya, Imam Ahmad mengatakan bagaimana niat yang baik itu, ya, niat yang benar itu, yakni yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, yaitu meniatkan menuntut ilmu itu untuk apa? Mengangkat kebodohan untuk dirinya dan orang lain, ya. Maka beda kalau kita menuntut ilmu itu sudah kita niatkan, ini nanti akan aku sampaikan kepada minimal ke keluarga, itu catatannya beda, ya. Misalkan kita belajar bahasa Arab, kita belajar bahasa Arabnya itu sudah kita niatkan, persiapkan untuk kita ngajar anak kita, ngajar istri kita, misalnya gitu. Itu catatannya beda, lebih panjang, apa yang kurang kita lebih catat, ini untuk pegangan untuk nanti ngajar nih, gitu. Itu beda, ya, dengan yang hanya untuk diri kita sendiri, gitu. Itu beda, ya. Dan nanti pas sudah selesai, pas mau ngajar itu terasa itu, waduh banyak catatan tambahan, waduh alhamdulillah dulu pernah nyatat. Ya. Li'annal asla fihim al-jahlu, kata Imam Ahmad, karena pada asalnya mereka itu bodoh, kama huwa al-aslu fika, sebagaimana engkau pun pada asalnya juga bodoh. Fa iza ta'allamta min ajli an tarfa al-jahl an hadhihi al-ummah kunta minal mujahidin fi sabilillah allazina yanshuruna dinallah, ya. Ya. Maka apabila engkau mempelajari ilmu, ya, demi untuk mengangkat kebodohan hazil umat ini, ya, maka engkau termasuk mujahid. Engkau termasuk seorang mujahid, ya, fi sabilillah, ya, orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allazina yansuruna dinallah, yang orang yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu ini jihad. Ya, apabila seorang mati, ya, ketika mau menuntut ilmu, dia mau datang ilmu, dia ditumbur mobil misalnya, mati, ya, dia sudah terhitung syahid, gitu. Ya, tergantung niatnya tadi. Niatnya untuk apa menuntut ilmu ini? Ya. Kalau dia niatnya benar, maka datangnya ini ketika dia mati dalam menuntut ilmu atau dalam perjalanan, maka dinilai syahid, ya. Yang terkadang malahan banyak yang datang untuk ilmu niatnya dagang,
Iya, iya dulu kalau anak dulu di Jambi itu banyak itu. Tablik kabar atau apa tuh, waduh, dagang dia malahan gitu. Dagang ini. Waduh, ada yang nyebar brosur itu kan. Nyebar brosur apa gitu, tanah atau apa gitu. Nyebar brosur ya di parkiran itu. Macam-macam niatnya. Ada untuk COD itu. Waduh. Cawannya untuk COD. Ada yang lebih parah untuk ngetes. Waduh. Ya untuk tes gurunya itu. Ya, ada itu. Untuk membanggakan diri ya, untuk ngetes ya. Oh, na'udzubillah. Jadi dia bertanya itu untuk jebakan itu. Untuk menjebak, untuk apa? Ada yang apa? Untuk menyebarkan fitnah ya. Ya. Untuk apa? Untuk apa? Untuk masukkan fitnah dan sebagainya macam-macam ya. Dia nanti bertanya dan tentang sesuatu nanti menjadi fitnah ya. Banyak sekali yang niat-niat yang salah ya. Na'udzubillah ya. Niat yang benar itu tadi ya, untuk mengangkat kebodohan diri kita dan orang lain ya. Yang ketiga adalah ihya'ul ilmi, untuk menghidupkan ilmu ya. Wa hifdzuhu minad dayya ya. Menjaganya dari kehilangan. Salah satunya apa nih? Mempelajari bahasa Arab. Orang yang pelajari bahasa Arab itu ya sama saja dia orang yang menjaga Islam. Ya, orang yang pelajari bahasa Arab itu adalah orang yang menjaga Islam. Karena apa? Karena apabila bahasa Arab telah hilang di suatu negeri Islam, maka Islam itu hilang. Hilang Islam. Orang gimana? Orang baca Al-Quran nggak paham apa isinya, cuma sekedar bacaan gitu saja. Ya. Maka penjajah itu ke negeri-negeri Islam, ketika dia menjajah, ya, yang pertama kali dihilangkannya adalah bahasa dulu, digantinya bahasa. Itu yang pertama kali. Pasti pertama kali bahasa diganti dengan bahasa mereka, bahasa Inggris, misalnya, bahasa Portugis, misalnya. Itu tadi, gitu. Ya. Agar yang Islam nggak tahu akan Islamnya, sudah nggak tahu tentang syariat Islam ya. Maka orang yang pelajari bahasa Arab ya, itu sama saja dia sedang menghidupkan ilmu ya, ihya'ul ilmi ya. Dia menjaga Islam ya, dari kepunahan ya. Na'udzubillah ya. Bagaimana mungkin seseorang dia tersesat ya. Misalkan seorang tersesat di hutan belantara ya, yang gelap gulita. Dia dikasih peta. Ini petanya. Lalu dia nggak bisa baca peta. Petanya tahu tapi nggak tahu maksudnya kemana ya. Tersesat nggak kira-kira? Tersesat ya. Dan dunia ini gelap pada asalnya ya. Dunia ini gelap sekali, benar. Ya, tanpa cahaya Islam tersesat kita pasti. Ya. Bagaimana petunjuknya hanya satu ya, Al-Quran itu, Al-Quran dan Sunnah ya. Pondasinya adalah Al-Quran. Kita nggak tahu Al-Quran ini, kita nggak paham. Gitu. Lalu kita mengharapkan surga. Gitu. Gimana ini? Ya. Bagaimana kita bisa nyampe ke surga? Ya? Jalan menuju surganya kita nggak paham gitu. Al-Quran itu nggak paham kita maknanya gitu. Ya. Inilah petunjuknya, ajarannya ke sana. Inilah jalan yang lurus ya. Ya. Kita nggak paham, kita pikir sana gitu kan. Sesat akhirnya. Makanya wajib bagi kita mempelajari bahasa Arab ya. Ya. Jangan lupa untuk daftar ya di bulan Syawal. Ya. Ya. Terus belajar bahasa Arab Pak ya. Ya, walaupun kita nggak paham, masuk aja ya. Daftar, yang penting kita itu tidak dituntut untuk paham ya. Kita tidak diwajibkan untuk paham, nggak wajib untuk paham. Tapi wajib bagi kita belajar. Paham nggak paham, belajar. Iya. Bukan harus paham nggak.
Pemahaman itu apa? Rizki minallah. Allah yang beri rezeki pemahaman itu. Allah tentukan siapa yang berhak untuk paham. Oh, ini si fulan. Karena apa? Adabnya baik. Karena apa? Dia bersabar. Karena dia mohon terus nih. Dalam sholatnya dia mohon terus untuk paham bahasa Arab. Ya. Allah kasih rezeki dia. Ya. Adapun yang belum Allah kasih rezeki, mungkin harus usaha lagi, kurang usaha, kurang doa. Ya. Maka jangan khawatir, ya. Jangan khawatir, terus saja berdoa, terus belajar. Yang keempat, Arabi al-amalu bil ilmi, ya. Ya. Beramal dengan ilmu. Jadi kita memang meniatkannya, kita niat untuk ilmu itu, menuntut ilmu untuk diamalkan gitu. Bukan untuk berbangga-bangga, ya. Bukan untuk biar dikatakan orang 30 juz, ya, ini hafiz Quran gitu. Ya, biar dipuji orang, dikatakan orang alim, ya, naudzubillah, ya, jangan. Ya. Jadi kita pertama kali bagaimana ilmu itu diamalkan. Kalau kita lihat semakin kita menuntut ilmu, semakin jarang kita mengamalkan sunnah, ya. Semakin jarang kita sholat tahajud, jarang kita baca Al-Quran. Ini mungkin ada yang salah dan niat kita. Dengan salah. Yang lebih parah lagi, para akhwat, ya. Para akhwat, ya. Anehnya sebagiannya ada yang ketika ngaji dia ke pengajian pakai cadar lengkap, ya. Nanti pas di dengan apa yang tidak ada akhwat pengajian, yang tidak ada di rombongannya, yang tidak ada akhwat pengajian, yang tidak ada ikhwan-ikhwan, buka cadar, biasa aja dia bertemu dengan yang bukan kaum pengajian, dia malunya hanya dengan ketemu teman pengajian saja gitu. Nah, ini kok terbalik gitu, kok salah gitu. Kadang nggak pakai kaos kaki gitu dan sebagainya. Ini kan sebuah keliruan. Niatnya untuk apa gitu ini? Niat dia bercadar, niat dia membaguskan pakaiannya untuk apa gitu. Ya harus ditanya lagi niatnya gitu. Ya. Maka dan juga seseorang itu, ya, seorang tidaklah dikatakan dia faqih, ya, faqih dalam ilmu sampai dia mengamalkan ilmunya, ya. Ya. Dan kebalikannya, seorang itu akan tetap dikatakan dia jahil, dia bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya, ya. Walaupun hafalannya banyak, ya, dia hafal hadis, dia hafal Al-Quran 30 juz, ya, tapi dia tidak mengamalkan ilmu, maka tetap dia dikatakan orang yang bodoh, ya. Ya. Apabila dia di tengah keramaian dia orang soleh, ya, terlihat mengamalkan sunnah, perkataannya baik, ketika dia di sendirian, na'udzubillah, dia melepaskan semuanya, ya. Dia bermaksiat, ya. Maka orang seperti ini sebanyak apapun hafalannya, dia tetap orang yang bodoh, ya. Meskipun, ya, dia pengikutnya banyak, ya, followernya banyak, ya. Ya, dia diagungkan sana sini, tapi kalau dia seperti itu, ya, dia tetaplah orang yang bodoh. Hakikatnya dia orang yang bodoh. Karena ilmu itu apa? Hakikatnya khasyatullah, ya. Itu hakikatnya. Semakin kita belajar, semestinya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari ilmu, ya.
Inti dari kita belajar itu kita tuh agar bagaimana kita mencapai derajat itu gitu. Bagaimana dengan ilmu kita ini mencapai derajat khasyatullah, derajat ihsan, ya. Apa itu ihsan? Faris, ihsan. Nah, ya. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah gitu. Ya, apabila engkau tidak merasa seperti itu, berarti anggap saja Allah sedang melihat. Itu sampai seperti itu kita harusnya. Kita bagaimana kita menuntut ilmu ini agar kita mencapai derajat ihsan. Kita seolah-olah sholat, seolah sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seolah-olah dimanapun itu ada CCTV yang mantau kita. Kenapa kita ini ya? Kalau ada CCTV takut kita. Takut kenapa? Wah, ada CCTV ini. Tapi bagaimana mungkin Allah CCTV-nya di mana-mana ini, gitu kan? Dalam hati pun ada gitu, tapi kita nggak takut gitu. Nauzubillah. Ya. Seandainya ya pengawasan Allah itu berbentuk CCTV itu ada di mana-mana, ya. Kita nggak lolos dari CCTV Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kita nggak takut, kita nggak takut. Ada pun CCTV yang cuma 1-2 kita takut. Ya. Mau nabas lampu merah, ada CCTV, wah nanti kena tilang nih, nggak jadi. Tapi setelah itu nabrak kita ya, di rumah. Ya. Nah ini berarti ilmunya belum bermanfaat untuk dirinya. Ya semoga bermanfaat ya. Kita cukupkan sampai sini dahulu ya, karena sudah jam 5 ya. Ada pertanyaan untuk yang pembahasan ini saja? Tidak ada Pak ya? Ya kalau gitu kita akhiri ya. Naktafi bihadzal kalam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.